Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semuanya, kita akan lanjutin sekarang lagi nih. Langsung aja jadinya ya, kita bahas lagi nih Pak Ustadz. Kalau misalkan tadi kita berbicara masalah pasukan Panji Hitam itu nanti akan tiba di saat yang tepat ya. Sesuai dengan hadisnya ketika memang Imam Mahdi sedang kewalahan. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Kemudian muncullah pasukan Panji Hitam gitu. Nah berarti pasukan Panji Hitam ini sudah akan memenuhi takdirnya melawan ya Pak Ustadz. Apakah yang, karena kita nggak tahu pasti jumlahnya ya, anggaplah 12 ya. Apakah 12 ini mampu mengalahkan, nah dari 70.000 itu sebelum pasukan Panji Hitam ini muncul, yang real nih gitu ya. Sisa berapa ya? Itu apakah sudah ada yang kalah dulu gitu Pak Ustadz, pasukan Dajjal 70.000 misalkan tinggal 63.500 lah misalkan. Apakah memang jadi 70.000 jadi 69.999. Nah itu apakah ada yang bisa mengalahkan atau mungkin tetap full 70.000 sehingga akhirnya hanya tersisa Al-Mahdi dengan pasukan Panji Hitam yang betul-betul Allah takdirkan untuk muncul di situ. Kalau menurut Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut saya kalau melihat pasukannya anak buahnya Dajjal itu, memang saya tidak berpikir saya memihak anak buah Dajjal. Enggak, saya enggak. Cuma saya itu hanya berpikir dan ceritakan banyak yang gugur dari saudara kita yang membantu Al-Mahdi. Nah, kalau di pasukannya Dajjal, yang saya itu berpikirnya begini loh Mas, yang ringan. Nah, sekarang itu di manusia ini aja punya ilmu kebal itu banyak kok. Ya, banyak punya ilmu kebal itu. Di mana? Ya, di Jawa Barat banyak. Mas Bobi, ya Mas Bobi kan orang Jawa Barat. Main-main itu sejak SMP. Ya kan? Di mana lain tempat? Di Banten banyak. Ya kan? Kemudian di mana daerah-daerah Purwokerto, kemudian daerah Banjarnegara itu banyak saya amati gitu. Kemudian daerah Kalimantan banyak, daerah Sulawesi banyak, daerah Bali banyak, Lombok ya banyak. Sebenarnya banyak, Sumatera juga banyak, Palembang itu banyak sekali. Itu baru manusia biasa yang dia itu mendeklar saya bukan pasukannya Dajjal ya. Dia punya ilmu kebal. Gimana kalau yang pasukan Dajjal gitu maksud saya. Betul. Kan saya berpikir itu sebenarnya ringan, tetapi mengajak memikirkan saudara-saudara kita yang memang mau berperang. Nyaris tanpa kelemahan lagi istilahnya Pak Ustadz ya kalau pasukan Dajjal ini ya. Iya. Kalau ilmu-ilmu kayak yang pernah saya pelajari atau yang kayak di daerah-daerah itu kan ada aja tuh kelemahannya tuh, kepret pakai daun kelor. Kalau ini kan berarti nyaris tanpa celah nih. Nyaris tanpa celah. Kalau Dajjal ini kan berarti kan maksudnya. Iya. Penyempurnaannya lah gitu. Iya. Nah, waduh. Disinilah sebenarnya yang harus berpikir beneran gitu loh. Jadi nggak semerta-merta ya kayak mamanya mau latihan manah kan harus ada target, ada manah, ada ngerti caranya memanah kan gitu ya. Iya betul. Ngerti caranya memanah itu ngerti gitu loh ceritanya. Kemudian pada saat memanah target diam dan bergerak itu juga beda lagi. Ada masuk ke tingkat berikutnya. Nanti memanah pakai kuda ada tingkatan lagi kan begitu ya. Nah ini juga sama, berperang itu sama seperti itu. Jadi nggak reguduk terus menjadi daftar jadi pasukannya Al-Mahdi terus perang terus maunya mati syahid. Bukan begitu caranya gitu loh. Itu malah mati sia-sia nanti gitu. Jadi kalau memang kita harus berpikir saat ini ilmu-ilmu itu tuh banyak yang punya. Nah besok pasukan Dajjal, insya Allah ya, ini insya Allah semuanya kan walaupun tidak baik itu kan tetap Allah mengizinkan ya. Insya Allah ini punya ilmu yang bisa aja lebih, istilahnya itu lebih tinggi. Kalau memangnya tingkatan tentara itu ya TNI biasa, kemudian masuk Kopassus, kemudian masuk Denjaka, kan seperti itu ya. Itu kan ada level tertentu itu. Dan orang-orang di situ memang bisa menjadi pelajaran walaupun orang-orang itu sebenarnya menggunakan ilmu juga kalau menurut saya. Nanti akan berperang tuh Pak Ustadz.
Maksudnya yang baru sekarang ini Denjaka mamanya itu punya ilmu, mau ilmu lari cepatnya, ilmu ginkangnya itu punya ilmu mereka masing-masing gitu loh. Jadi dipilih itu karena memang mereka punya ilmu. Jadi bukan dia tuh belajar secara militer terus bisa seperti itu, enggak. Dia punya bacaan tertentu, punya amalan tertentu yang bisa memadukannya dengan satu kesatuan di mana ilmu itu masih bisa dia kuasai dengan bukan dengan kesadarannya dia, ya. Berarti dia bisa mengontrol ilmu itu ya, Pak? Dia bisa mengontrol ilmu itu. Memaksimalkan. Kan kadang banyak orang nggak bisa ngontrol tuh. Kadang-kadang mau coba untuk ngewirid malah stres kan gitu. Berarti nggak bisa ngontrol ya sampai dia bisa mengoptimalkan ilmu itu, berarti memang dia yang terpilih. Bisa. Orang kalau memang sering baca-bacaan bisa ngontrol itu bagus. Saking bisa ngontrolnya, jelek-jelekin saudaranya yang lain malah. Itu di YouTube itu ya sama ilmunya. belum gitu ya. Itu saking bisa ngontrolnya. Nah, itu namanya belum. Nah, jadi pasukan Dajjal itu harus kita mikir. Jadi kalau memang mau kita itu mau mengikuti Al-Mahdi, itu harus mikir dulu gitu loh, mikir. Kemudian tiap hari lari, kan harus dilatih. Lari, naik kuda, latihan apa? Tinju, latihan Thai boxing, latihan silat yang benar-benar. Gak cuma tangan kosong, pakai benda. Entah itu golok, entah itu celurit, entah itu pedang atau apapun kan gitu ya. Nah itu juga sama. Atau kalau memang mau jadi jagoan beneran, senjatanya daun kelor. Dia yang nabokin, yang belakang yang nyelesain kan gitu ya. Atau gini Pak Ustadz, senjatanya atau nggak apa? Gerobak sate. Jadi begitu mau nyerang, tawarin makan sate kan, kalau sate luntur tuh. Berarti yang datang kuntilanak. Jadi itu pada saat pasukan dari Al-Mahdi itu banyak yang gugur, di situ di detik itu pasukan Panji Hitam itu insya Allah sudah ada di situ, datang tinggal menyelesaikan. Selesai, cacat gimana caranya? Oke, kalau momennya saya mau berpikir ringan. Bagaimanapun juga pasukan Panji Hitam itu pasti terpilih oleh Allah Ta'ala. Pasti. Kudanya bukan kuda naik andong yang muter-muter Monas. Bukan itu kudanya pasti. Yang banyak liurnya. Iya. Bukan kuda-kuda seperti itu. Kuda itu pasti dipilih oleh Allah Ta'ala. Kudanya itu dipilih. Ya, jadi bukan kuda-kuda biasa. Saya mikir, ini dari hadis ini saya mikir, ini pandainya Allah mengatur nanti. Menurut saya ya, menurut saya ini, sehingga kudanya dipilih. Kemudian pedangnya pasti itu bisa di atas pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi, pasti di situ bisa menghancurkan ilmu-ilmunya anak buahnya Dajjal. Bisa juga barangkali dari 3 meter atau 2 meter itu dibeginiin bisa aja langsung tergores mamanya atau bagaimana. Walau harus ngadu tanpa harus ngadu pedang seperti itu. Kesaktiannya di situ. Iya, dari Allah Ta'ala. Kalau itu jelas sekali dari Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itulah yang harus kita pikirkan. Kalau memang Panji Hitam itu sudah ada di dalam hadis Nabi, pasti Allah sudah mempersiapkan. Sama seperti mempersiapkannya Al-Mahdi nantinya. Insya Allah seperti itu. Jadi bagaimana entah itu 12, wah saya juga, karena orang kan bisa bercerita ada yang 312, ada yang 12, ada yang kurang barangkali, atau panglimanya aja Panji Hitam yang datang. Walau alam saya nggak ngerti sendiri. Tetapi ya saya berpikir kalau memang itu mau sendiri, mau 10, mau 12, ini memang tetap di atas izin Allah, dan dialah yang bisa menyelesaikan. Menurut saya dialah yang bisa. Makanya pasti pedangnya beda, pasti kudanya itu bukan kuda biasa, kuda ronggeng kayak gitu ya. Kudanya pasti dipilihkan.
Kuda khusus ya. Kuda khusus. Limited horse. Nah, ini Pak Ustadz. Limited horse. Dajalnya juga disiapin Limited kali. edition. Dajalnya juga disiapin Allah kali ya. Siapin untuk ngelawan itu. Berarti kalau nih Pak Ustadz, ada beberapa sedulur-sedulur yang nonton video ini kemudian merasa, apa jangan-jangan saya? Itu boleh-boleh aja berarti ya Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Kalau saya boleh-boleh aja. Nah, sekarang kan tadi Pak Ustadz bilang bahwa harus punya keahlian khusus selain bermain pedang. Kalau misalnya sekarang ada orang yang, wah, saya mau persiapan sekarang, mulai latihan panah, latihan pedang, kemudian mulai mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Karena kan tadi Pak Ustadz bilang ini bukan sembarangan nih. Itu gimana Pak Ustadz? Misalnya dengan wiridnya, atau dengan ilmu turunannya, gitu ya, dengan khodam-khodamnya. Nah itu saran Pak Ustadz gimana? Karena kan, ya kan mikirnya begitu kan, oh ya ini Dajjal nih, punya keilmuan yang luar biasa. Oh saya harus pelajarin dari sekarang. Gimana? Sementara kan kalau yang Panji Hitam itu jelas dari awal Pak Ustadz bilang itu kan dari Allah. Sudah dipersiapkan ya, kudanya kah, baik itu pedangnya dan lain sebagainya. Gimana Pak Ustadz kalau ada orang berpikir seperti itu? Ya, kalau berpikir kan ya bebas-bebas saja. Wong saya sendiri ngomong jangan, ya tetap berpikir begitu. Saya boleh, ngomong, silakan. boleh silakan. Mau adu ilmu dengan anak buah Dajjal besok menjadi pasukan, boleh saja. Ya, ayo kebal mana? Antara anak buah Dajjal, umpamanya dari Israel, umpama. Ini saya dari daerah Jawa, umpamanya. Wah, aing mah, gitu ya kan gitu ya. Boleh silakan, nggak apa-apa. Dari bojong kosong gitu. Aing Abah Hideng gitu umpamanya. Dia yang punya pimpinan pondok, muridnya udah ribuan, semuanya bisa melayang kan gitu ya? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Saya di sini itu nyantai, kita tetap berpikir karena memang benar-benar harus berpikir menghadapi Dajjal itu, berpikir sama seperti kita itu mau dekat kepada Allah Ta'ala kan harus berpikir. Bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala ya kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Jelas, lillahi ta'ala itu jelas, harus di semua kesempatan. Nah, sama mau kita itu mau jadi anak buahnya Al-Mahdi, yang saat ini itu biasanya dikatakan Ahlul Bait, ya itu juga harus memikirkan bisa nggak kita, kan gitu ya. Apakah Panji Hitam itu muda-muda semua? Walau alam nggak ngerti, nggak ngerti saya. Apakah setengah tua? Ya nggak ngerti. Apakah tua-tua mamanya? Pendekar-pendekar tua itu yang kepilih? Ya walau alam, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti beneran. Maksudnya saya nggak ngerti ini. Asumsikan boleh-boleh aja ya, karena banyak teman-teman dakwah itu dari Afghanistan pasti gitu, yang nanti akan menyeberang ke Laut Merah kalau nggak salah ya, seperti itu. Kemudian bisa ada dari yang seneng mendengarkan mimpinya Al-Qasim, ya Qasim ya, itu ya, wah berarti dari Pakistan ya, boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Tapi yang jelas kalau kita mau berpikir tentang Panji Hitam, ini tetap beda. Karena apa yang dia kerjakan, di Panji Hitam kerjakan itu pasti atas izin Allah. Jadi pada saat mamanya Panji Hitam itu datang, pada saat Al-Mahdi ini memang betul-betul hatinya butuh bantuan. Sudah adakah the real Panji Hitam saat ini menurut Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Panji Hitam yang sebenarnya dengan apa yang Allah berikan seperti kudanya kah? Kemudian pedangnya, kemudian pasukannya mungkin. Kita berbicara pemimpinnya dulu. Menurut Pak Ustadz sendiri? Kalau menurut saya, walau a'lam ya, saya ya istilahnya, karena banyak yang mengaku-ngaku Panji Hitam ya kan. Karena gitu ini ya. pasti beda dengan Ahmadi. Kalau Ahmadi kan mungkin dia tidak tahu bahwa dia ini Ahmadi kan. Tapi kalau Panji Hitam yang real ya Pak Ustadz ya? Ya. Tahu pasti kan dia kan? Bisa aja tahu, bisa aja kemudian dia menyimpan, bisa aja namanya. Saya kan nggak pernah ketemu, yang ketemu saya itu hanya cuma saya punya temen kan gitu ya. Temen saya itu bisa menghilang. Menghilangnya itu ada di komunitas raja-raja jin, kayak umpamanya Nuswantoro itu itu yang saya pernah cerita. Saya dengar dari dia cerita. Nah, si raja-raja jin ini yang di Nusantara ini sebenarnya itu malah berkiblatnya itu nanti juga mau ke Ahmadi. Lah,
Kan saya dengar gitu loh, kamu emang bener. Saya dengar sendiri mereka ngomong seperti itu gitu loh. Itu. Tapi Al-Mahdi yang di mana ini? Ya dia akan mencari pimpinannya yang ada di sini gitu, di Nusantara untuk itu. bisa membawa bertemu dengan Untuk bisa membawa bertemu dengan Al-Mahdi di sana. Gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Ini benar-benar yang di sini apa Nusantara itu kan Brunei masuk, Malaysia masuk, Kamboja masuk, Vietnam masuk, kan begitu ya. India juga masuk kayaknya ya dari dulu. Makanya ini bisa jadi yang tadi saya sebutkan. Makanya bisa aja itu tahu, tapi ya saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah ketemu sama orang mamanya bilang, Ustadz saya Panji Hitam, belum pernah. Maksudnya belum pernah ada orang ngomong seperti itu gitu loh, belum pernah saya ngomong seperti itu. Jadi ya saya nggak bisa mengira-ngira, oh saya pernah lihat bagaimana dia latihannya kan begitu. Tapi saya belum pernah. Jadi di sini itu masih digelapkan ceritanya. masih gelap ya. Masih digelapkan. Gimana? Digelapkan itu memang tidak perlu ditampakkan. Pak Ustadz, apakah itu nanti pasukan Dajjal dipimpin oleh Dajjalnya. The Real Dajjal? Oke. Itu apa nanti ada, kan itu ceritanya ada, mohon maaf ini, kalau tidak salah Nabi Isa ya itu, terus itu gimana ya sebenarnya? Jadi kalau Nabi Isa bertemu dengan Dajjal turun di Menara Putih jelas di Damaskus itu, ya betul. Nah kemudian itu akan melayani Dajjal yang asli. Khusus tuh Pak Ustadz. Khusus. Oh ya. Satu lawan satu berarti. Head to head istilahnya. Jadi koboi itu udah pakai pistol semua nih. Head to head istilahnya. Nah, nanti Nabi Isa tetap insya Allah pemenangnya. Ya memang daerah dua kawasan yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Betul itu. Insya Allah lah, insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Nah, anak buah Dajjal di mana-mana. Nah, bisa aja itu di daerah kawasan Jazirah Arab yang bisa aja besar. Walau alam. Mengepung. Nah, itu sehingga Al-Mahdi itu harus turun tangan sebenarnya. Jadi di saat Nabi Isa dengan Dajjal ini bosnya nih sedang head to head, di sekitarnya anak buah yang 70.000 itu dengan Kayaknya itu anak buahnya Dajjal itu yang berperang dulu. Oh. Karena nanti setelah Dajjal yang asli itu dibunuh sama Isa Al-Masih, semua itu ilmu-ilmu Dajjal yang ini hilang semua. Anak buah Jadi Dajjal. anak buah Dajjal itu ilmunya hilang kayak manusia yang ada anak buah Dajjal di dalam yang tidak terlalu dominan istilahnya seperti terkoneksi gitu Pak Ustadz. iya seperti terkoneksi seperti itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah masing-masing anak buah Dajjal ini sadar bahwa dia ini kesurupan nggak sih? Maksudnya itu kesurupan ya jatuhnya Pak Ustadz? Itu gitu, kesurupan. Kan iya kan kesurupan ilmu Dajjalnya nih. Nah, berarti kan itu kan sudah dilihat dulu dari jauh-jauh hari, oh si ini kan gitu Pak Ustadz. 70.000 sudah dipantau mungkin dari sisi apa ya? Keimanan yang kurang apa gimana kali gitu apa? Ya bisa aja. Ya bisa di Indonesia bisa aja. Karena dia merasa imannya kuat ya bisa aja malah jadi anak buah Dajjal karena dia merasa keimanannya kuat malah ngerendahin saudara-saudara lainnya. Lah itu kan nggak boleh sebenarnya. Justru karena merasa imannya kuat juga Merasa, kan bukan imannya yang kuat. Oh iya. Dia merasa imannya kuat sehingga dia menjatuhkan saudara-saudara yang lain, memfitnah dan sebagainya. Itu kan sama sebenarnya Mas. Itu sama sebenarnya. Ya itu nanti kita lihat aja. Kita lihat sampean. Berarti Besok itu orang-orang kayak gitu tuh otomatis ya Pak Ustadz ya? Di masa itu langsung zet gitu, otomatis. Iya kayak kesurupan. Iya sudah jadi pasukannya. Ngeri ya? Waktu itu YouTube udah nggak ada kali itu. Sudah nggak ada. Sudah betul-betul pasukan Panji Hitam itu betul-betul hanya disiapkan untuk melawan anak buah Dajjal. Saya juga tidak tahu persis, bisa aja melawan anak buah Dajjal yang di mana umpamanya. Atau barangkali membebaskan Palestina. Saya kan nggak tahu saya. Saya kan nggak tahu nih Mas. Jadi kemenangannya sudah jelas diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara Allah yang orang-orang itu betul-betul terpilih istilahnya yang tidak mudah emosional barangkali. Jadi kalau dia omongin tuh nggak gampang panas telinganya barangkali kan gitu ya. Karena apa? Karena pedangnya itu kan
menakutkan. Kalau momennya Panji Hitam ada sekarang, wah itu orang digubat gabitin pedangnya kan ya mati semua itu nanti. Kalau ada di sekarang dan dia telinganya panasan, emosional. lah itu kan langsung pergi aja, dia naik R8 King umpamanya. Itu lagi main tahun. Kan gitu nih, marah sama itu dibuat, nah nggak mungkin. Seorang Panji Hitam itu yang emosional itu insya Allah nggak mungkin. Bisa mengontrol pusatnya, mengontrol emosinya. Insya Allah menurut perkiraan saya seperti itu. Makanya Panji Hitam ini kayaknya memang dialah yang menjadi master istilahnya di setiap peperangan. Ini tuh ya, Pak Ustadz, kayak kalau aku nih, kayak tadi kan Pak Ustadz cerita, insya Allah nanti Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa gitu ya. Jadi sebetulnya ini sudah ada senario, sudah ada. Ini kayak saya syuting, Pak Ustadz. Syuting kan udah ada nih episodenya, endingnya. Misalkan endingnya pergi ke negara tetangga misalkan. Tinggal ada pemainnya, tinggal proses syutingnya, tinggal berjalan, tinggal tayang. Iya sih, Ustaz? Tinggal dicari orang yang belum dapat nih pemeran si ini nih. Bahkan saya pernah dengar di YouTube itu nanti ada sekelompok orang yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Oh ada tuh? Oh ada, saya dengar. Kok sekelompok ya banyak lah. Ya, kira-kira itu. Ya nggak usah yang sekelompok. Kelompok kan kecil ya banyak lah, kan seperti itu. Ingin berbaiat. Tapi skenario episode tadi bagus, tetap lanjut Mas. Iya kan? Ya lanjut lah. Terus nemu pemainnya si ini. Walaupun dalam hati nih yang memainkan, masa sih mesti kalah? Apalagi kalau ketemu lawan mainnya, wah dia junior gue di entertain. Masa mesti gue yang kalah sih kan gitu ya? Tapi tetap Mas kan Kalah. harus kalah ya, harus. Jadi sudah Ya, sama seperti itu. sudah ada takdirnya. Ya, kita tinggal menjalani. Jalanin aja biasa. Ini baru scene 15 nih. Nanti endingnya scene 45 nih Pak Ustadz ya. Tinggal nunggu itu gitu. Tinggal nunggu selesainya 45. Siapa yang memerankannya, siapa yang terjadi. Tapi endingnya udah tahu sama-sama pasti begitu. Yang harus kita harapkan satu lagi Mas. Apa tuh, Ustaz? Kapan muncul lagi di sinetron kan gitu. Nah itu Pak Ustadz. Jangan di situ dulu Pak Ustadz. Honor. Nah ini menarik tadi yang berbaiat itu pasukan Panji Hitam bukan yang berbaiat Pak Ustadz? Bukan ya? Kayaknya kalau pasukan Panji Hitam ini menurut saya ya. Ini menurut saya nih. Kalau Al-Mahdi itu besok itu dibaiat di depan Ka'bah, insya Allah pasukan Panji Hitam pasti ada di situ. Cuma memang tidak ada orang yang tahu. Imam Mahdinya sendiri? Nggak akan tahu siapa pasukan Panji Hitam. Oh, terpisah ya? Terpisah. Walaupun umpamanya Imam Mahdi saat ini umpamanya sudah dikepung sama para malaikat nih. Umpama ini cerita nih. Beliau umpamanya ada di Madinah. Atau dikelilingi? Dikelilingi maksud saya. Kayak mau dikelilingi lah ya, dikelilingi. Pinter nih. Umpama Al-Mahdi ini dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat ini pasti akan memberikan pengetahuan bahwa yang dikelilingi ini si Imam Mahdi yang belum ini istilahnya Ahlul Bait bisa aja diberi mimpi terus-menerus oleh para malaikat bahwa dia itu yang nanti akan jadi Al-Mahdi. Terus dimimpiin terus-menerus sampai dia itu ada unsur keyakinan. Dan nanti mau tidak mau itu bagaimana wong dia itu kan ngumpet. Nah, nanti tetap ada cara Allah itu agar beliau itu akhirnya muncul seperti itu. Bisa jadi melalui orang-orang yang menghampiri beliau, memberitahu, semua itu caranya Allah ya, caranya Allah itu saya nggak ngerti. Pokoknya nanti ketahuan aja gitu. Berbaiat aja gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Di hari yang ditentukan nanti bersama dengan pasukan Panji Hitam itu. Bukan bersama, hanya berperang aja. Dan yang saya amati kayaknya pasukan Panji Hitam itu begini nih. Ini maunya Al-Mahdi. Saudara kita yang ada di belakang Al-Mahdi ini banyak yang gugur. Pasukannya itu banyak yang gugur nih.
pasukan Panji Hitam datang, kemudian langsung menyebar, ganti mengepung pasukan anak buah Dajjal itu. Selesai, ini langsung pergi. Oh gitu dong. Kayaknya seperti itu. Nanti kalau memang butuh bantuan ini datang, gitu. Selesai, pergi. Ada bantuan, seperti itu. Karena saya berpikir pedangnya nggak bisa untuk main-main. Kemudian kudanya juga bukan kuda balap yang buat taruhan judi, itu bukan. Oh, itu masih kalah cepat. Barangkali ini menurut saya lagi, kudanya itu sekali ketidap itu langsung bisa sampai di belakangnya Al-Mahdi barangkali. Langsung menyebar umpamanya. Nyebar. Jarak 4 meter terus kelilingi pasukan, kali komandonya seperti ini, baru selesaikan gitu. Itulah yang nanti, itu kan jelas kemenangan Islam itu dibantu oleh pasukan Panji Hitam. Jadi benar-benar dia yang menjadi motor utamanya. Cuma memang itu tidak diceritakan oleh Allah. Apakah pasukan Panji Hitam itu manusia? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Apakah itu kelompok manusia yang saat ini mau berbaiat pada Al-Mahdi? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Apakah itu para malaikat? Wallahu a'lam, nggak ngerti juga saya. Jadi Allah nanti akan menunjukkan di momen yang sebenarnya ya, di waktu yang tepat itu Pak Ustadz, karena versinya kan banyak sekali. Banyak versi sebenarnya, makanya boleh-boleh aja. Makanya tadi yang ingin kebal, buktiin dulu, nanti mau perang sana boleh. Apalagi yang muda-muda, nah yang tua-tua, nah ya harus tahu diri lah, namanya tua kan gitu ya. Kayak kita ini ya tahu diri lah. Gitu. Ya saya juga kan, kita ngomongin kayak anak buah Dajjal gini, yang dulu aku pernah ngalamin sama Pak Ustadz tuh, yang dukun dari Sonono, yang palanya botak itu serem loh itu guys. Itu serem banget buat saya ya, orang awam gitu. Saya kan baru tuh ketemu yang begitu, Pak Ustadz. Pada waktu itu yang udah cerita juga lah di beberapa channel YouTube, itu kekuatannya tuh sampai nangis loh gitu depan Pak Ustadz. Ya kan? Cewek. Iya, cewek itu yang palanya botak itu. Padahal kan dia di mana tahu gitu. Ada di utara Jawa tuh. Kan. Tapi bisa bikin tangan saya sakit banget waktu itu. Sangat sakit. Itu ya. kan artinya kan itu cuma dukun nih Pak Ustadz. Itu hanya cuma dan dukun. itu anak buahnya lagi. Iya. Gimana nanti Aslinya anak buah Dajjal. Anak buah Dajjal itu. Ya, itu maksud saya. Jadi baru mau nyerang kali gitu ya Ustadz. Atau ketusuk sendiri gitu kan. Dia punya ilmu untuk, kalau semua ilmu yang dipelajari itu berarti kan ada hipnotis juga, menguasai alam bawah sadar ya. Orang tiba-tiba bisa dibikin bunuh diri, bisa loh itu ya maksudnya. yang sekarang lagi viral mamanya KKN itu nggak ada apa-apanya, nari aja dia. Walaupun dia itu siluman ular, iyalah pancen gitu-gitu aja. Ya kan begitu, masih kurang. Dari pengalaman sepanjang pengalaman siluman kolbu tuh, itu yang paling ngeri sih tuh. Yang perempuan yang gundul itu buat saya pribadi Pak Ustadz ya. Kalau yang biasa-biasanya karena head to head itu Mas Bobi waktu itu belum dicariin. Terus waktu kita nyari lagi Pak Ustadz, dia lagi masuk ke dalam itu, di belakang air terjun ada gua, dia masuk ngumpet. Karena waktu itu COVID ya. Dan dia tuh nyelesain kontrak terakhir untuk nyantet orang sekali lagi. Habis itu dia mau di jadi dalam gua itu udah karantina kali ya. Udah nggak mau nyantet lagi. Nggak mau nyantet lagi. Terakhir dia nyantet karena dia pikir dia juga takut kali, bisa takut juga sama COVID. Dia bisa takut yang juga. takut itu ilmunya sehingga dia terbawa sebenarnya itu. Iya. Di belakang, kalau di Sirwa kan yang dukun-dukun yang lain kan, kalau waktu itu saya ini ya begitu ya. Tapi yang itu tuh ngeri gitu loh Pak Ustadz. Ya Allah. Itu dibaca-bacain itu gimana Mas Boy? Yang mana tuh? Itu dukun itu? Enggak. Ya? Jadi aku tuh nangis di depan Pak Ustadz, karena kan Pak Ustadz bilang, belajar mas gitu kan. belajar, bener. Blep gitu pala gitu kan. Perempuan gitu. Yang kayak di Black Panther itu loh. Iya. Wakanda itu. Iya. Terus mau ngapain kata dia gitu. Tiba-tiba muncul. Iya, jadi kayak kepala gitu, mau ngapain gitu. Gue udah kaget kan. Terus entah diapain karena nggak ada badannya kan. Tiba-tiba
sakit banget, nangis. Tetap jangan nangis mas, malu-maluin. Akhirnya biasa sistem apa namanya itu kalau ini tuh Ustaz barter. Ada ancaman juga dari beliau kan, macam-macam tak bunuh. Tapi kalau saya ngelepasin ini saya nggak diapa-apain ya, barternya begitu. Ya kalau itu nggak diapa-apain, kita jadi ini aja. Udah lepas, sakitnya tuh berapa hari itu, tahu tuh, itu baru itu tuh yang saya langsung ya. Iya seperti itu. Makanya kalau anak buah Dajjal kan nggak bisa untuk main-main ya Mas ya. Jadi kayaknya saya bisa kurang lebih menggambarkan itu kan orang masih takut COVID, dia juga udah berhenti nyantet. Itu pun ilmunya seperti itu. Ya benar maksudnya. Jadi jangan mata gelap seperti itu. Makanya ya kita tidak tahu persis bagaimana, tapi intinya si panji hitam itu berapa jumlahnya wallahu a'lam, ada yang 300 lebih, ada yang 12, ada yang 10, ada yang satu kayak apa? Lone wolf namanya ya, sendiri gitu deh. Sendiri ya. Nah, umpama ya wallahu a'lam kita nggak tahu, tetapi intinya adalah nanti yang memberikan kemenangan, membantu kemenangan Islam itu adalah pasukan panji hitam. Dari mana? Dari tanah matahari terbit. Di mana itu? Sudah, kalau Arab itu berarti matahari terbit timur, tenggara, seperti itu kurang lebihnya. Jadi intinya adalah kita harus mawas diri, hati-hati, tetap belajar untuk menjadi orang yang mencoba menguatkan iman, ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar kita itu besok jangan sampai menjadi anak buahnya Dajjal. Kan itu nomor satu. Bukan mau berantem dulu sama anak buah Dajjal, kita jangan sampai jadi anak buah Dajjal, yaitu belajar dari akhlak-akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bagaimana? Lembut, berbicara itu juga lembut. Kemudian kalau itu kawan, saudara, satu sahadat, janganlah kalau dia punya aib, janganlah aib itu dibuka. Kan sudah diceritakan dalam Quran. Kalau dia nggak salah, jangan cari-cari kesalahan. Kan seperti itu. Jangan merasa kelompok kita lebih benar daripada kelompok yang lain. Itu tetap dianggap oleh Allah Ta'ala, kelompok yang merasa benar dari kelompok yang lain, itu musyrik oleh Allah Ta'ala. Merasa benar. Merasa benar itu sudah dianggap musyrik. Nah, disinilah kita belajar akhlak-akhlak Rasul, ibadah, sholat, puasa, zakat, kemudian berhaji, kemudian berakhlak yang karimah, yang berakhlak yang baik, nyontoh akhlak-akhlak Rasul. Kalau mau sudah suami istri ya saling saling menghormati, saling seperti itu, dan banyak yang kita harus kerjakan. Nah, itu paling tidak kita mudah-mudahan tidak menjadi anak buahnya Dajjal. Itu aja kalau minimal itu aja, karena kalau saya mau jadi anak buahnya Al-Mahdi itu kok kayaknya tinggi banget ya. Seperti itu kalau saya itu seperti itu, karena memang nggak ngerti, karena yang bisa menjadikan anak buah Dajjal itu punya kriteria. Jadi di mana seorang yang itu Muslim atau non Muslim, kalau memang anak buahnya Dajjal itu sudah masuk level tertentu, dia langsung ditumpangi oleh komando dari anak buah Dajjal yang ada di tubuhnya itu, dikomando langsung. Nah, ini komando inilah yang menjadikan orang itu seperti kesurupan. Kesurupan normal, bukan kesurupan teriak-teriak begitu. Itu kan zaman sekarang. Kalau besok itu normal. Normal, dia kesurupan normal, dan dia otaknya dia, hatinya dia itu memang sudah nggak suka dengan Islam. Itu seperti itu, dia hatinya nggak suka, atau Islam itu dirusak sama dia sendiri dan dia merasa yang benar. Nah, itu kan sama aja sebenarnya. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal itu yang sekarang itu, yaitu yang fitnah sama Muslim, ya itulah yang dia menjadi fitnah Dajjal sebenarnya. Iya, dia menyebarkan di YouTube, di Instagram, di TikTok dan sebagainya, itu bisa menjadi fitnah Dajjal. Dan itu kalau mamanya Mas Bobi yang difitnah, tenang aja, nggak usah dibalas, karena kalau membalas sama aja. Seperti itu. Wallahu a'lam.
Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa. Nanti kita akan ada video lagi yang mungkin lebih menantang lagi ya. Intinya untuk semua sedulur-sedulur, seperti yang sampaikan Pak Ustadz, kuatkan iman, ketakwaan, kemudian belajar untuk mengontrol emosi, minimal mudah-mudahan itu tadi tidak menjadi anak buah Dajjal pada masa itu ya. Itu aja yang harus diperhatikan. Jangan lu berpikir kemana-mana, itu aja dulu deh ya. Jangan sampai menjadi anak buah Dajjal. Karena itu lebih mudah dengan penyakit hati, dengan kesombongan, dengan berbagai sifat-sifat buruk. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini bisa menjadi hal yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin belajar lagi terus untuk mendekat kepada Allah walaupun sulit, banyak ujiannya, tapi ya itulah, kalau tidak sulit ya nggak ada hal besar yang Allah kasih ya. Sekali lagi terima kasih Guru, Ya. Pak Ustadz Danu, terima kasih Sama-sama, atas Mas. penjelasannya. Pak Tung, terima kasih juga. Pak Haji Jai, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan keimanan ketakwaan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah.